Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azah Nurul Fajriyah dengan NIM 21101058 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan, menjelaskan, dan menerangkan kitab Ta'alim wa Ta'alim untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas dari semester 2 mata kuliah Ta'alim wa Ta'alim ini. Musannifur rahimahumullah. Faslun fil istifadah. Faslun yang menjelaskan tentang faidah-faidah. Baik, dalam kali ini kita akan mempelajari, saya akan menjelaskan fasal atau bab tentang faidah-faidah dalam ilmu. Wayam bagi, dan seharusnya, an yakuna, apa yang harus ada, talibul ilmi, siapa yang mencari ilmu, mustafidan, ialah mengambil faidah, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, hatta yahsula, sehingga memperoleh, lahu, kembali ke talabul, yaitu bagi para pencari ilmu, al-fadulu, apa keutamaannya. Jadi kita kan sebagai penuntut ilmu, dalam mencari ilmu itu kita harus mengambil faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan ilmu yang kita dapat dari pelajaran atau dari masa kita menuntut ilmu itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan atau tidak dapat mengambil atau tidak mendapatkan faidah dari ilmu yang kita cari itu. Selanjutnya, huwa tariqul istifadati, adapun cara mencari faidah, an yakunu, ialah harus ada, ma'ahu, bersama talab yang mencari ilmu, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, mikhbarun, apa pena, hatta yaktuba, sehingga dia menulis, sehingga sang pencari ilmu itu menulis atau mencatat, pada sesuatu, yasma'u, yang pencari ilmu itu dengar, minal fawaidi, dari faidah-faidah al-ilmiyah, yang bersifat ilmu. Nah, kita sebagai pencari ilmu, penuntut ilmu, kita itu sebaiknya mempunyai catatan dalam sebuah pendidikan, yaitu catatan berupa apapun, ya, terutama untuk menulis faidah atau inti dari ilmu tersebut, sehingga kita dapat menyimpulkan keutamaan fungsi dari ilmu tersebut. Ila, dikatakan, man, barang siapa, hafidho, yang menghafal, farro, maka dia akan lepas hafalannya dengan mudah gitu. Waman kataba, dan barang siapa yang menulis ilmu itu, syai'an, sesuatu seperti ilmu, korro, maka akan tetap atau akan bertahan lama, tidak mudah lupa. Jadi dalam penggalan dalam kitab ini menjelaskan bahwa mencatat itu penting, mencatat ilmu, mencatat pada pelajaran itu penting, karena jika kita hanya mendengarkan saja, hanya menghafal saja tanpa ada catatan, ya walaupun catatan cuma inti-intinya saja, itu sangat penting dan kita tidak mudah untuk melupakannya. Dalam suatu pepatah Arab mengatakan, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu, qayyid suyudaka bil khibari wasiqoh, wa minal himaqati antazida wa tatrukahu bainal khalaif. Jadi intinya dalam papan ini menjelaskan bahwa ilmu itu adalah sebuah mangsa, makanya kita harus menangkap mangsa itu dan mengikatnya agar mangsa itu tidak hilang. Waqilal ilmu, dan dikatakan adapun ilmu, ialah sesuatu, yu'khadu, yang diambil, min afwaihir rijali, dari lisan-lisan para lelaki, biannahum, karena sesungguhnya mereka, yakhafaduna, ialah yang menghafal atau menjaga, ahsanama, pada paling baiknya sesuatu, yasma'una, yang mendengar siapa mereka, wa yaquluna,
dan berkata siapa mereka, ahsanama, pada paling baik sesuatu, yakfaduna, yang menghafal siapa mereka. Dikatakan pula yang disebut ilmu adalah segala apa yang didapatkan dari ucapan ahli ilmu, dari hafalan, dari tulisan. Maka sebaik-baiknya ilmu tuh dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita ketahui, dari yang kita catat. Wa sami'tu syaikhul ustad, dan mendengar siapa saya pada syekh yang menjadi ustadz Zainal Islam, Syekh Zainal Islam Al-Ma'rufi, yang dikenal bil adabil mukhtari, dengan adab mukhtar. Yaqulu, beliau mengatakan, Hilalu benu Yasari, siapa Hilal putra Yasir. Ro'aitu, saya melihat, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau berkata, li ashabihi, kepada para sahabatnya, syai'an, tentang sesuatu, minal ilmi, yaitu tentang ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Fakultu, lalu berkata siapa saya, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id, ulangilah, li, untukku, ma, apa sesuatu, kulta, yang berkata siapa engkau, lahum, pada mereka, yang Rasulullah katakan kepada para sahabatnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, li, untukku, hal ma'aka, apa bersamamu, mikhbaratun, adapun tulisan atau pena. Fakultu, lalu menjawab siapa saya, ma ma'i, tidak ada bersamaku, tidak ada yang bersamaku, mikhbarun, sebuah pena, saya tidak mempunyai pena. Faqala, lalu beliau bersabda, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Hilal, wahai Hilal, la tufarik, janganlah berpisah kamu di mikhbarati, dengan tulisan atau dengan pena, catatan gitu intinya. Di annal khairu, karena sesungguhnya kebaikan, fiha, ialah dalam tulisan, fi ahliha ila yaumil qiyamah, dan pemilik catatan itu ila yaumil qiyamah, hingga akhir-akhir. Jadi pada intinya dalam penggalan kalimat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu menganjurkan kita mempunyai catatan, mempunyai tulisan yang dapat kita ingat, yang dapat kita lakukan, karena dengan adanya tulisan itu bisa menuntun jalannya kita, mengingatkan kita, sehingga kita tidak tersesat, dan tulisan ini sangat bermanfaat hingga hari akhir nanti. Wawasso, dan berwasiatlah Aswadul Sadid Khisamuddin, rupanya yaitu Hasanuddin Aswadul Sadid Hasanuddin, ibnahu, pada anaknya, Syamsaddin, yaitu Syamsaddin, an yakhfado, supaya menghafal kulla yaumin, setiap hari, yasiron, pada sedikit, minal ilmi, dari ilmu, itu sedikit-sedikit menghafal ilmu, wal hikmah, dan hikmah, fa innahu, maka sesungguhnya, yasirun, ialah yang sedikit itu, wa an qaribin, dan dalam waktu yang dekat, yakuna, akan menjadi kasiron, banyak. Nah, seperti dalam pepatah, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Jadi tidak salah kita untuk menghafal sedikit-sedikit, karena dengan kita menghafal sedikit terus kitanya konsisten, maka yang ingin kita capai itu akan tergapai. Fashtaro, dan membeli Aisom bin Yusuf qalaman, sebuah kolam, sebuah pulpen, bidinarin, dengan 1 dinar, liya ketubah, untuk menulis, sesuatu, sami'a, yang dia dengar, fil hali, dalam suatu hal, fal umru, maka umur itu, qasirun, ialah pendek, wal ilmu, sedangkan ilmu, kathirun, yaitu banyak. Nah, dengan adanya tulisan kita dapat mencatat ilmu yang banyak di dunia ini. Walaupun dengan umur kita yang sedikit, tapi kita ingin mendengar, ingin mencatat, maka insya Allah
ilmu yang banyak ini dapat kita catat dengan sedikit demi sedikit. Fayam bagi maka seharusnya an la yudhi'a, kita tidak menyia-nyiakan awqata waktu-waktu wasaati dan jam, wa yaghtanima dan memanfaatkan, dan kita sebagai thalabul ilmi itu memanfaatkan al-layali pada waktu malam, wal halwati dan waktu kosong. Nah, kita tuh tidak boleh menyia-nyiakan waktu-waktu atau jam-jam atau bahkan waktu-waktu kosong. Kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin sebagai seorang pelajar. Yahya bin Mu'az ar-Razi annahu sesungguhnya qala ia berkata, al-lailu malam itu tawilun ialah panjang, fala tuqasirhu maka jangan membuatnya pendek, bimana mika dengan tidurmu, wan naharu dan siang itu mudayyi'un ialah terang benderang, fala tukadirhu maka janganlah membuat keruh siang itu, biatamika dengan dosa-dosamu. Nah, malam itu adalah waktu yang sangat panjang. Sebaiknya kita menggunakan waktu malam itu bukan hanya untuk tidur, tapi untuk melakukan pekerjaan sehingga mudah untuk besok atau beribadah. Menyiapkan waktu malam, karena waktu malam itu kita dapat gunakan sebaik-baiknya. Dan janganlah kita menggunakan waktu siang itu hanya untuk berleha-leha, untuk malas-malasan, tapi gunakan waktu siang itu untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal baik yang bagi. Dan seharusnya an yagatani memanfaatkan asyuyuha pada guru, wa yastafidum untuk mengambil faidah, minhum dari mereka, walaisa dan tidak ada kuluma segala sesuatu, fata yang terlambat, yudoroku ialah bisa diperoleh kama sebagaimana keterangannya. Jadi kita dapat mengambil faidah dari guru-guru kita. Qala berkata ustaduna guru kita, Syekhul Islam Syekh Islam fi masyikhatihi dalam keadaan sepunya, kam berapa banyak min syekhin dari guru, kabirin yang sepuh, filang ilmi dalam ilmu, wal fadli jadi banyak guru-guru yang mengambil faidah gitu dalam hari tuanya. Tuhu saya mendapatkan darinya, wa mastakhbartu dan tidak mengambil ilmu siapa saya dari syekh, wa aqulu dan berkata siapa saya munsyian padahal mengarang, hadzal baita pada bait ini, syi'ran pada sebuah syair, lahfan ala waqtin talaqi lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa, lahfan alangkah menyesal diriku, ala waqti talaqi atas hilangnya kesempatan bertemu, lahfan alangkah menyesalnya diriku, ma tidak ada, kullu ma sesuatu, fata yang terlewat, wayafna dan sirna, yulfa bisa didapat apa. Qala Ali berkata radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, idza kunta apabila kamu menjadi fi amrin dalam suatu perkara, fakun maka jadilah fi di dalamnya, wakafa dan cukup, bil yang arodi dari berpaling, an ilmillah dari ilmu Allah, khizyan kehinaan, wa khosaron dan kerugian, wasta'id dan mohon perlindungan dan mohonlah perlindungan billahi kepada Allah, minhu dari i'rad lailan di malam hari, wa naharon dan siang hari. Dari Sayyidina Ali ini berkata bahwa apabila kamu dalam suatu perkara, maka kamu harus berkonsentrasi atau konsisten dalam satu perkara itu, termasuk yaitu dalam perkara ilmu Allah. Dan jika kamu mau mendapatkan kesusahan dalam mencari ilmu Allah itu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah di waktu malam dan waktu siang. Wala buddha dan tidak boleh litola bilang ilmi bagi penuntut ilmu, min tahammulil musyaqqati dari menanggung kesulitan, wal madzallati dan kehinaan, fi talabil ilmi dalam mencari ilmu, wa tamalluk
Adapun saling mengasihi wa madmumun ialah dicela illa bilang ilmi kecuali dalam mencari ilmu. Jadi dengan sesama pencari ilmu kita harus saling mensupport, menolong, menyayangi, membantu kesulitannya, jangan saling menghina untuk membeli. Innahu karena sesungguhnya perbuatan la budda tidak boleh lahu bagi pencari ilmu minat tamalluki dari mengasihi lil ustadi pada ustad wasyariqi dan teman wa ghairihim dan lainnya lil istifadati untuk mengambil faidah minhum dari mereka. Bukan hanya kepada teman saja kita harus menolong, menghormati, ya yang paling utama itu kepada guru, pada teman juga, dan kepada orang lain, karena dengan itu kita dapat mengambil faidah dari mereka. Gila dikatakan al ilmu, adapun ilmu aizun ialah kemuliaan, la dulla tidak ada kehinaan, fihi dalamnya, la yudraku tidak didapat pada ilmu illa bidulli kecuali dengan rendah hati, la izza tidak ada kemuliaan fihi. Nah dengan ilmu itu adalah sebuah kemuliaan, dan oleh karena itu kita harus menjadi baik dalam menuntut ilmu itu. Qala dan berkata al-qail orang aro ya mereka melihat laka padamu nafsan pada diri tashtahi menginginkan siapa kamu antu'izzaha pada memuliakan siapa kamu falasta mereka tidak ada siapa kamu tanalu ialah memperoleh siapa kamu ala izza pada kemuliaan hatta tudillah hingga merendahkan siapa kamu. Jadi orang itu melihat dari kemuliaan kamu maka mereka akan merendahkan diri kepadamu atau menghormati kamu.